Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, dengan harapan semoga ilmu kita nanti dapat membawa manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka buku paketnya halaman 11, pembelajaran kedua. Ayo beraktivitas, hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Nah ini ya. Ini Edo dan teman-teman sedang berangkat ke sekolah. Sekolah menggunakan jaket dan sweater. Nah ini. Ayo berdiskusi. Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal usul orang tuamu. Yuk kita bantu Edo. Isilah tabel di bawah ini. Isi sesuai daerah asal teman-teman di kelasmu. Nama siswa Edo. Udin Dayu, daerah asal Edo dari Maluku, Udin dari Sunda, Dayu dari Bali. Ini ada yang masih kosong, silahkan ditulis nama teman kamu dan dari mana asal dari teman kamu tersebut. Nah, ini bebas teman kamu siapa, teman yang ada di kelas ataupun di rumah ya. Jika kalian hafal teman di kelas dan daerah asalnya silahkan ditulis. Jika tidak hafal silahkan bertanya pada teman saat di rumah ya. Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Ayo mengamati. Hari mulai beranjak siang, matahari bersinar cerah. Edo membuka jaketnya. Dia mulai merasa gerah. Keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas, sore hari cuaca bisa berubah hujan. Tahukah kamu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca, misalnya suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Amati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Ini kalian disuruh untuk mengamati. Silakan diamati cuaca di sekitar kamu ya. Ditulis di buku tulis ya. Kemudian kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Misalkan hujan apa, panas apa, ya dingin apa, dan lain-lain. Dampak apa yang kita rasakan? Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Kira-kira apa ya? Silakan ditulis di buku tulis. Kemudian ayo menulis. Tulislah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini ya. Ini kalian membuat percakapan. Nah, diisi di kolom ini ya. Percakapan tersebut berkaitan dengan cuaca ya. Cuaca yang kamu alami saat ini itu bagaimana? Silahkan ditulis di dalam percakapan ini ya. Ayo bercerita. Nah, ini ada anak sedang bercerita di depan kelas.
Ceritakan hasil percakapanmu di depan kelas. Sampaikan informasi yang kamu peroleh. Berceritalah dengan penuh percaya diri. Perhatikan volume dan intonasi suara. Pastikan suaramu terdengar ke seluruh kelas. Ini tidak bisa kita bercerita di depan kelas ya. Jadi tidak usah. Ayo berlatih. Cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita melakukan aktivitas di luar kelas. Beraktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Berdirilah berjajar, ambil jarak dengan merentangkan tangan. Yuk kita lakukan gerakan berdiri meniru burung bangau. Sebelumnya lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini olahraga ini. Nah, ini sangat penting anak-anakku karena cuaca hari ini seperti ini ya. Hujan terus, dingin ya mungkin ya. Apabila kita tidak beraktivitas, tidak sering olahraga, tubuh kita itu gampang atau mudah terserang penyakit. Maka dari itu Pak sarankan untuk sering-sering berolahraga ya. Sikap permulaan, berdiri tegak, kedua tangan terentang ya, seperti ini pada gambarnya. Gerakannya tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. 1, 2, 3, sampai 8 seperti yang kita lakukan ya. B. Kemudian ganti kaki sebelahnya. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Nah ini seperti ini. Kanan, terus kemudian ganti dengan kiri. Rasakan perbedaan kedua kaki tumpumu. Kaki tumpu mana yang kamu rasakan lebih kuat? Apakah kaki kiri atau kaki kanan? Ayo lomba menirukan gerakan burung bangau. Ajak semua teman di kelas bertumpulah pada satu kaki. Jagalah keseimbangan dengan berdiri hingga hitungan 5-8. Siapa yang paling lama bertahan, dialah yang akan menjadi juaranya. Sebelum kembali ke kelas, lakukan gerakan pendinginan. Tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan perlahan. Lakukan hal ini beberapa kali ya. Silakan dicoba sendiri ya saat di rumah. Mungkin itu kita dulu sering melakukan ya saat olahraga ya. Kalian bisa mengulanginya sendiri. Baik, lanjut ke pembelajaran ketiga. Ayo berlatih. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ada piringnya berjumlah 4, berarti anggota keluarga Siti ada 4. Nah, ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong ya. Berarti benar kan 4. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar ya. Ini gambarnya 2/8 ya, seperti ini. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Nah seperti ini ya. Nah, ini ada tulisannya 4/16. Ini jumlahnya 4, yang ini adalah 16. Jadi sama artinya dengan 4/16. Seperti ini. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis ya. Nah ini juga ada tulisannya. Ini gambarnya, ini jumlahnya 2, yang atas berjumlah 4. Berarti jumlahnya 2/6. Ayo berlatih, tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini ya. Nomor 1 ini ada gambar coklat ini. Nah, coklatnya berjumlah 5. Kemudian
Siti memegang 1. Kira-kira berapa ya pecahnya yang dapat ditulis di sini? Apakah 1/5 ataupun 1/6, 1/7 atau 2/5 dan lain-lain dan seterusnya. Silahkan disesuaikan dengan gambar yang ada di sampingnya. Nomor 2 seperti itu, jumlahnya 3, 4 dan 5. Silahkan nanti tulis sendiri di sini ya. Mudah ini, tinggal melihat gambar dan menyesuaikan jumlahnya berapa. Ayo membaca. Edo menghampiri teman-teman saat beristirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring. Cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Persahabatan matahari dan awan judul ceritanya. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan mengeluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut. Akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku. Hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah ini. Setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Siapa saja? 2. Apa yang membuat matahari merasa kesal? 3. Apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? 4. Seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin ya? Jika kalian belum memahami bacaan tadi, silahkan dibaca sendiri ya. Kemudian setelah paham silahkan jawab pertanyaan ini ya. Nah, lanjut, ayo mengamati. Beni sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Beni menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Ada cerah, sinar, hujan, matahari, awan, terik ya. Di sini ada kotak-kotak yang berisi huruf abjad. Nah, silahkan cari kata-kata ini, temukan kata-kata ini dalam kotak-kotak ini ya. Silahkan diwarnai. Ini sudah diwarnai cerah. Berarti yang belum ketemu sinar, hujan, matahari, awan, terik silahkan dicari ya. Nah, kalau sudah ketemu silahkan diwarnai agar terlihat jelas. Ayo bernyanyi. Awan memang baik hati. Ia memahami keadaan hati matahari, sahabatnya. Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah. Nah, ini lagunya berjudul Awan Putih ciptaan A.T. Mahmud ya. Ini silahkan dicari di YouTube nyanyiannya yang berjudul Awan Putih. Banyak ini di YouTube ya. Nah, nanti silahkan dicari sendiri kira-kira lagunya bagaimana ya. Baik anak-anak, mungkin hanya sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya bisa disambung atau diteruskan besok. Baik, sekian dari Pak Wahab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.